Shalom ladies, jumpa lagi dengan Komisi Wanita GKY Mangga Besar, Gereja Kristus Yesus. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita selama setahun yang lalu. Kita merenungkan bagaimana kasih setia Tuhan kepada kita para wanita Kristen. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk ke hadirat-Nya. Masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini, alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah kerendahan-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini, alangkah
Ibu, mari kita satukan hati. Sebelum kita melanjutkan pujian kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, hati kami penuh dengan syukur. Memasuki tahun yang baru, ada Tuhan beserta dengan kami. Biarlah kami boleh memiliki semangat sukacita dalam menapaki tahun yang baru ini Tuhan. Kami mau terus menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh dipersatukan kembali dalam persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara seiman. Kiranya Tuhan pimpin seluruh persekutuan kami berjalan dengan baik dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh persekutuan kami dari awal sampai akhirnya dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kebaikan Tuhan terhadap kita semua patutlah kita rasakan karena kebaikan Tuhan yang selalu mengikuti kita. Mari kita menyanyi lagu Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, amen. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati untuk merenungkan dan mempelajari firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kau sudah memimpin kami untuk memuji Tuhan. Biar setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu berkenan kepada Tuhan.
Dan hari ini kami mau kembali bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menangkap maksud pesan dari firman Tuhan. Dan kami juga dapat melakukannya dalam pertolongan Tuhan. Berbicaralah ke dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita melihat Alkitab kita. Kita akan membaca dari Yesaya pasalnya yang ke-46, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-5. Sekali lagi, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 46 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat kelima, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu, kita akan merenungkan satu tema, yaitu janji Tuhan tidak berubah. Janji Tuhan tidak berubah. Ibu-ibu sekalian, firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya ini memberitahukan kepada umat Israel, mereka yang telah mengikut Tuhan, mereka yang telah mengenal Tuhan, mereka yang telah menyembah Tuhan, mereka kenal siapa Tuhan yang baru saja mereka dengar perkataannya. Di sini Tuhan berjanji, ada satu janji yang menguatkan umat Israel pada waktu itu. Bahwa Tuhan telah menjunjung mereka atau Tuhan telah menolong mereka, Tuhan telah memimpin mereka bukan hanya ketika mereka saat itu sampai masa tua. Tetapi Alkitab mengatakan, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Ibu-ibu sekalian, apakah janji Tuhan ini akan berubah seiring masa? Tidak, ibu-ibu sekalian. Janji Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita sampai hari ini tetap berlaku. Meskipun ini diucapkan oleh Yesaya ribuan tahun yang silam. Tetapi sampai hari ini, ibu-ibu sekalian, kita yakin bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Ibu-ibu, sungguh indah ketika kita memasuki tahun yang baru ini. Dari tahun 2001 kita melangkah ke tahun 2002. Mungkin kita berpikir, dan banyak orang berpikir, apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini? Ada perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan saya, di sekeliling saya? Apakah kita merasa kemudian, Tuhan, apakah saya sanggup menjalani kehidupan di tahun yang baru ini? Ibu-ibu sekalian, kita belajar. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Mengapa ibu-ibu janji Tuhan tidak berubah? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari ibu-ibu. Mengapa janji Tuhan tidak berubah? Alasan yang pertama ibu-ibu, sebab Tuhan adalah kekal adanya. Tuhan adalah kekal. Ibu-ibu, kita melihat bahwa ketika kita berbicara tentang janji Tuhan yang tidak berubah. Yang tadi sudah kita dengar bahwa Dia menjunjung kita sejak dari rahim. Bahkan sampai masa tua kita tetap digendong Dia. Ibu-ibu sekalian, kenapa janji Tuhan ini bisa kita pegang? Sebab ibu-ibu memang janji Tuhan tidak berubah karena Dia kekal adanya. Sesuatu yang kekal tidak pernah akan berubah ibu-ibu sekalian. Saya ingin membacakan satu ayat dari Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6.
Ini sudah sering kita dengar ibu-ibu sekalian, bahkan mungkin baru-baru ini ketika kita merayakan Natal kita juga mendengar ayat ini. Demikian Yesaya 9 ayat ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibu-ibu, di dalam Alkitab ada banyak sekali perkataan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan ibu-ibu, kenapa kita bisa mengaminkan tentang janji Tuhan ini? Sebab ibu-ibu sekalian, ayat kelima ini akan memperlihatkan kepada kita lebih jelas lagi. Siapa itu Tuhan kita? Ayat kelima dari Yesaya 9 mengatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ibu-ibu, dari ayat ini, ketika Yesaya menjanjikan seorang juru selamat bagi umat Israel pada waktu itu dan bagi kita sekalian yang hari ini percaya kepada janji Tuhan. Kita menyebut dan mengenal tentang Bapa yang kekal. Ibu-ibu, inilah Tuhan. Karena Tuhan adalah kekal adanya, maka tidak ada yang akan berubah. Tidak akan ada yang berubah dengan Tuhan. Termasuk janjinya ibu-ibu sekalian. Sesuatu yang kekal, sekali lagi ibu-ibu, sesuatu yang kekal tidak akan pernah mengalami perubahan. Demikian janji Tuhan. Dari Tuhan yang kekal, Bapa yang kekal itu ibu-ibu sekalian tidak akan pernah mengalami perubahan. Ibu-ibu, termasuk ketika kita mendengar firman-Nya atau perkataannya dan janjinya ibu-ibu sekalian. Itu tidak akan berubah. Karena dia adalah Tuhan yang kekal. Ibu-ibu, saya ingin juga membacakan satu ayat dari Wahyu pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-13. Wahyu 22 ayatnya yang ke-13 mengatakan demikian. Aku, kata Tuhan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ibu-ibu, Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu artinya dia telah ada sejak dalam kekekalan. Dia adalah Tuhan yang kekal. Dia ada dari awal sampai pada akhir, selama-lamanya. Ibu-ibu sekalian, dia adalah pencipta yang kekal, yang tidak akan berubah. Baik dalam perkataan, firman-Nya, dan janji-janjinya. Mungkin ibu-ibu kita dan setiap hal yang di sekeliling kita sebagai ciptaannya mempunyai awal dan akhir. Mempunyai hari kelahiran dan hari kematian. Dan yang lain-lainnya bisa berubah ibu-ibu. Segala sesuatu di dalam dunia ini termasuk kita bisa berubah. Karena kita adalah manusia yang fana. Kita adalah makhluk yang fana. Segala sesuatu ciptaan adalah fana. Semua itu akan berakhir. Tetapi ibu-ibu sekalian, mengapa kita memegang janji Tuhan? Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Alasannya apa ibu-ibu? Alasannya adalah karena Dia yang berjanji itu adalah Tuhan yang kekal. Yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Ibu-ibu, kita bisa pegang janji Tuhan. Hal yang kedua ibu-ibu yang dapat kita pelajari dari sini. Yang kedua ibu-ibu, mengapa janji Tuhan tidak berubah? Alasan yang kedua adalah sebab karakter Allah, sikap Allah tidak pernah berubah. Sekali Dia berkata begitu besar kasih-Nya kepada kita, kepada seluruh dunia ini, maka ibu-ibu itu akan terjadi selama-lamanya. Ibu-ibu sekalian, kita sebagai orang yang sudah tercemar oleh dosa, maka ibu-ibu perasaan kita, penampilan kita, fisik kita bisa berubah ibu-ibu sekalian. Bahkan karakter kita bisa berubah. Saya sering kali mendengar ada orang-orang berkata, sayang sekali dia.
Dulu dia itu orang yang baik sekali. Kenapa sekarang karakternya begitu buruk? Nah, tapi ibu-ibu yang membahagiakan adalah yang sebaliknya juga ada. Dulu dia jahat sekali kepada orang lain. Sekarang menjadi baik. Ibu-ibu, tidak aneh bukan? Di dalam dunia ini kita menemukan ada banyak perubahan-perubahan. Termasuk karakter kita, sikap kita kepada orang lain, demikian orang lain kepada kita, dan lain sebagainya yang terjadi di sekitar kita. Karena apa ibu-ibu? Karakter kita manusia yang berdosa mudah sekali berubah. Kita mudah mengasihi orang, tapi satu sisi kita mudah membenci orang. Ibu-ibu sekalian, kita belajar. Mengapa janji Tuhan tidak pernah berubah? Karena dia tidak pernah tersentuh oleh dosa. Ibu-ibu sekalian, itu sebabnya dia memiliki karakter yang tidak berubah. Sikap dan sifat yang tidak berubah. Ibu-ibu sekalian, ini menjadi satu pelajaran buat kita sekalian. Ketika kita belajar tentang karakter Tuhan yang tidak berubah, maka itu juga tidak akan mempengaruhi janjinya. Kalau mungkin kita berkata, aku mengasihi engkau. Tetapi kemudian ketika dia berbuat tidak baik kepada kita, lalu kita berkata, aku tidak lagi mengasihi engkau. Karena engkau juga berubah sikap terhadap saya. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan kita. Dia tidak demikian ibu-ibu sekalian. Pada waktu kita menjauh, dia tetap dekat. Pada waktu kita mengeluh, karena apa yang kita harapkan oleh Tuhan tidak terjawab atau belum terjawab. Kita kemudian mengeluh, kita marah kepada Tuhan. Dia tetap sayang kepada kita. Dia tetap mengasihi kita ibu-ibu sekalian. Karena apa ibu-ibu? Karakter yang tidak berubah. Sekali sayang, dia akan tetap sayang kepada kita. Sekali dia mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, maka itu akan selama-lamanya ada pada kita sekalian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar ketika karakter Allah tetap tidak mengalami perubahan ibu-ibu karena tidak tercemar oleh dosa. Maka ibu-ibu, setiap tujuan dan rencananya bagi kita sekalian pun tidak pernah berubah ibu-ibu. Meskipun tahun demi tahun kita mengalami perubahan, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Ibu-ibu sekalian, ada satu ayat yang ingin saya juga bagikan kepada ibu-ibu, yaitu di dalam Bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-19. Saya ingin membacakan untuk ibu-ibu sekalian, Bilangan 23 ayatnya yang ke-19 dikatakan demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ibu-ibu perhatikan kalimat ini. Sangat luar biasa ibu-ibu sekalian. Jelas sekali. Allah bukanlah kita. Allah bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta. Karena karakternya, sikap dan sifatnya tidak tersentuh oleh dosa sama seperti kita. Jangan bandingkan kita, karakter kita dengan Allah ibu-ibu sekalian. Sehingga di sini dikatakan, masakan dia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Mustahil. Karena tidak ada unsur-unsur kebohongan di dalam karakter dan sikap Allah. Ibu-ibu sekalian, kita belajar mengapa dia memiliki janji, memberikan janji dan itu tidak akan berubah. Percaya ibu-ibu. Percaya kepada janji Tuhan. Sampai kapanpun dia akan menggendong kita selama-lamanya. Di tahun yang baru ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi ibu-ibu sekalian. Tetapi ingat, Tuhan berjanji bahwa dia akan selalu menyertai kita. Dia akan menopang kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita bisa terus berjalan di tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu, setiap janji yang diberikan oleh Tuhan, mari ibu-ibu kita pegang. Kita kemudian aminkan dan kita berkata, Tuhan, saya akan tetap memegang janjimu. Janjimu memberikan pengharapan kepadaku.
kepada kita sekalian. Ibu-ibu, biarlah firman Tuhan hari ini boleh membuat iman kita semakin teguh kepada Tuhan. Kita percaya, kita pegang janji Tuhan, bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Mungkin orang-orang di sekeliling kita berubah. Jangan pernah bergantung kepada manusia, karena manusia juga mudah berubah. Tetapi ibu-ibu, mari kita berpegang kepada tangan Allah yang kuat. Tangan Tuhan yang kuat itu akan memegang tangan kita. Sehingga ibu-ibu sekalian, kita bisa terus merasakan, oh Tuhan, janji-Mu luar biasa di dalam hidup saya. Ibu-ibu, mari kita percaya kepada Tuhan. Janjinya tidak berubah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami tentang janji Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan Engkau menggendong kami. Bukan hanya sampai masa tua kami, tetapi ketika kami dalam kandungan sekalipun Engkau sudah menjunjung kami, Engkau sudah menopang kami, menguatkan kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Biar di tahun yang baru ini, kami boleh terus memegang janji Tuhan. Kami berjalan dengan penuh semangat keyakinan bahwa Tuhan akan beserta kami dan menopang kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengajar kami. Ketika kami mengenal Tuhan yang kekal, ketika kami mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang tidak tersentuh dengan dosa, bahkan karakter Tuhan sekalipun, sikap dan sifat dari Tuhan terus akan menyertai kami dengan baik. Karena Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Para wanita yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan kita di awal tahun ini, kami mengajak ibu-ibu sekalian untuk berdoa bersama. Sebelum kita berdoa bersama, mari kita menyanyikan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Bila dalam kabut tak
Mari ibu-ibu, yang pertama kita berdoa untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia beserta seluruh jajarannya agar mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam setiap pekerjaannya dan hikmat dalam mengatasi pandemi dan bencana yang terjadi di tanah air ini. Mari kita doakan bersama. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama sehati berdoa untuk pemerintah negara kami, baik dari pusat sampai ke daerah, beserta dengan jajaran mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan mereka hikmat, agar mereka mampu memikirkan, mengatasi berbagai macam persoalan yang terjadi di dalam negara kami ini Tuhan. Bagaimana memberikan kenyamanan, keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan pakailah mereka, Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang memimpin mereka Tuhan. Khususnya bagaimana mengatasi pandemi dan bencana yang terjadi di tanah air kami yang tercinta ini. Tuhan, kami mohon pertolongan dan anugerah-Mu bagi pemerintah kami Tuhan, agar mereka bersatu padu, bersatu hati di dalam terus memimpin negara ini. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berserah dan memohon. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, saat ini mari kita sama-sama berdoa untuk negara dan bangsa kita. Kita juga doakan untuk seluruh masyarakat agar bisa sadar diri dan bersatu padu dalam mentaati setiap protokol kesehatan, serta tidak provokasi oleh berita-berita yang bisa memicu kekacauan. Kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur atas cinta kasih pemeliharaan-Mu yang Engkau telah memberikan kami kehidupan sampai pada saat detik ini. Dan saat ini Bapa, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Bapa di surga. Turunlah kiranya belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Singkirkan setiap orang-orang yang mempunyai pikiran yang untuk merusakkan, menghancurkan negara ini. Kami percaya kepada Engkau ya Bapa. Tuhan tolonglah dan belas kasihan kepada bangsa di negara kami Indonesia. Dan saat ini Engkau juga tahu Tuhan, virus corona melanda bangsa kami. Kami mohon minta belas kasihan daripada-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan bangsa kami. Tuhan, kami rendahkan diri di hadapan Engkau, supaya Tuhan sendiri yang menghalaukan virus-virus corona ini. Biar jauhkanlah daripada bangsa kami Indonesia. Bapa, terima kasih kepada-Mu Bapa. Kami naikkan doa ini untuk bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Engkau. Biar Engkau memberkati bangsa kami Indonesia untuk terus maju dan menjadi bangsa yang penuh kemuliaan Allah. Kami berdoa pula juga ke bangsa ini Tuhan, supaya umat pilihan Allah menjadi saksi dan bersaksi bagi bangsa ini. Supaya banyak orang datang tersungkur dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami kepada Engkau untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk para pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan dan yang mengalami kesulitan ekonomi karena dampak dari pandemi ini. Kiranya Tuhan bermurah hati menolong mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu sampai dengan saat ini. Namun kami melihat banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang tidak mendapatkan penghasilan tetap mereka lagi. Tuhan, kiranya Engkau mau campur tangan, memberikan mereka usaha yang lebih keras lagi sehingga mereka boleh Tuhan menjalani hidup mereka yang tidak seperti dulu lagi nih, dengan semangat, dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Segala kebutuhan mereka pasti Tuhan sudah sediakan. Tuhan berikan kekuatan agar mereka bisa kembali bersemangat untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan penghasilan yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pokok doa yang keempat, kita sehati berdoa untuk seluruh siswa dan mahasiswa yang masih belajar dari rumah atau mereka yang sudah belajar di sekolah. Mohon Tuhan membimbing hati mereka agar bisa menyelesaikan tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab. Kita doakan juga untuk para guru dan dosen yang mengajar mereka. Mari ibu-ibu kita sehati berdoa bersama-sama mengenai hal ini.
Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan. Siswa-siswa masih dapat mengikuti proses belajar Tuhan walaupun melalui online Tuhan. Saat ini juga ada sebagian sekolah yang sudah menjalankan metode hybrid. Kami serahkan Tuhan proses belajar mengajar ini Tuhan. Kami butuh pimpinan Tuhan. Biar Tuhan Kau memberikan tanggung jawab kepada setiap siswa dan mahasiswa. Agar mereka walaupun tidak datang ke sekolah, walaupun secara online, mereka tetap mempunyai hati yang bertanggung jawab. Belajar dengan sungguh. Sebagai wujud pertanggungjawaban mereka kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan juga untuk guru-guru, dosen yang mengajar. Tuhan berikan kasih, sabaran dalam mengajar ke murid-murid. Tuhan berikan hikmat bijaksana Tuhan agar apa yang sudah ditargetkan dari sekolah boleh tercapai. Kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka terus diberikan kepandaian Tuhan, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses dalam studi mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari ibu-ibu, kita berdoa juga untuk para misionaris Kristen di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah terpencil. Mohon Tuhan melindungi mereka dan memperlengkapi mereka untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang Maha Kasih. Keselamatan yang Engkau sediakan bukan hanya untuk orang-orang yang ada di kota-kota, tapi juga sampai daerah-daerah terpencil. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hati-hati yang boleh tergerak menjadi misionari, yang untuk boleh melayani pelosok-pelosok yang terpencil. Ya Tuhan, Engkau tahu keadaan mereka. Tidak mudah untuk mereka hidup di sana. Tapi kami percaya bahwa kekuatan daripada Engkau dan berkat daripada Engkau yang luar biasa, perlindungan daripada Engkau yang memampukan mereka untuk mengabarkan Injil-Mu. Tuhan, ketika mereka mengabarkan Injil-Mu, Tuhan biarlah Roh-Mu bekerja Tuhan, sehingga Injil-Mu makin diberitakan dimanapun mereka memberitakannya, dan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa Engkau juga lindungi keluarga mereka Tuhan. Engkau yang pelihara, walaupun mereka di tempat yang terpencil pun, Engkau yang memelihara dan memberkati sehingga anak-anak mereka juga boleh maju secara pengetahuan, mendapat pendidikan yang baik dan mendapat kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk yayasan-yayasan misionaris yang telah Engkau bentuk. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk orang-orang yang telah juga mendukung dalam dana dan dalam tenaga. Kiranya semuanya ini Engkau jamah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu makin disebarkan di seluruh dunia sehingga banyak orang makin diselamatkan untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik ibu-ibu, sebelum kita menaikkan doa-doa selanjutnya, mari kita juga menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan melalui sebuah pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh indah. Kau sahabat
kita akan kembali sehati berdoa untuk beberapa hal. Saya mengajak ibu-ibu berdoa untuk Komisi Wanita di seluruh GKY dan gereja-gereja yang lain. Agar Tuhan memakai Komisi Wanita sebagai wadah untuk bersekutu, belajar firman Tuhan dan saling membangun. Mohon Tuhan membimbing para wanita Kristen untuk rela dibentuk oleh Tuhan melalui Komisi Wanita. Kita sehati berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dengan keberadaan Komisi Wanita di GKY Mangga Besar, di seluruh GKY dan juga gereja-gereja yang lain. Kami percaya Tuhan, Komisi Wanita dipakai oleh Tuhan menjadi wadah untuk mempersatukan seluruh wanita-wanita Kristen, bahkan mereka yang rindu untuk bersama-sama belajar di Komisi Wanita. Sehingga Komisi Wanita ini ya Tuhan menjadi satu tempat yang tepat untuk ibu-ibu dan seluruh wanita membangun iman dan mempertebal keyakinan kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh dipertemukan dalam Komisi Wanita menjadi saudara-saudara seiman. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus bekerja melalui setiap Komisi Wanita yang ada dan juga yang ada di GKY Mangga Besar. Tuhan pakailah agar melalui Komisi Wanita setiap para wanita boleh dengan kerendahan hati rela dibentuk oleh Tuhan dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan dalam kehidupan keluarga dan di masyarakat secara umum juga di gereja. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati setiap komisi wanita yang ada. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita sama pokok doa selanjutnya. Kita berdoa untuk GKY Mangga Besar, doakan para hamba Tuhan, majelis, pengurus, dan aktivis yang bersama-sama melayani, agar Tuhan memelihara kerelaan dan ketulusan hati dalam melayani, baik di gereja, dalam keluarga, dan di tengah masyarakat umum. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kepada Engkau. Gereja ini adalah bait Allah, bait yang kudus adalah tubuhmu. Oleh sebab itu Bapa dilengkapi dengan hamba-hambamu sebagai hamba Tuhan yang setiap minggu mereka melayani kami, jemaatmu. Tuhan untuk memberikan firman-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan bentuklah kami melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau. Kami berdoa juga Bapa kepada para majelis yang mereka mempunyai tanggung jawab Tuhan untuk atas gereja-Mu, pekerjaan-Mu ini. Kami berdoa setiap mereka Bapa yang mempunyai tugas masing-masing, biar mereka bertanggung jawab dengan tugas masing-masing, berjalan dengan baik. Demikian pula juga Bapa, kami berdoa dengan semua pelayan-pelayan Tuhan agar Tuhan memelihara ketulusan hati dalam melayani Engkau Tuhan dan melayani jemaat. Bapa, kami berdoa baik di gereja maupun di dalam keluarga Tuhan, biar Tuhan terus campur tangan memberkatilah keluarga-keluarga yang percaya adalah umat-Mu Tuhan, supaya keluarga-keluarga zaman sekarang ini tidak akan tergiur dengan zaman sekarang ini Bapa, dengan modern ini Bapa. Banyak keluarga-keluarga Bapa dihancurkan oleh setan iblis yang tidak perkenankan untuk persatuan keluarga. Oleh karena itu Bapa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkuslah keluarga-keluarga umat-Mu di muka bumi Indonesia ini Tuhan. Jauhkanlah segala malapetaka, mara bahaya, pencobaan-pencobaan. Kami berdoa juga Tuhan kepada anak-anak. Tuhan, biar Tuhan memberkati anak-anak supaya keluarga-keluarga ini memperhatikan anak-anak dari sejak kecil. Mereka membawakan mereka untuk mengenal Engkau, untuk belajarkan firman Tuhan. Supaya generasi-generasi akan datang ini menjadi generasi yang jadi umat pilihan Allah, yang bisa menjadi saksi dan bersaksi bagi nama Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami kepada Engkau untuk bangsa negara kami Indonesia, demikian pula juga untuk keluarga umat-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya misi penginjilan akan tersebar luas Tuhan bagi negara dan bangsa ini, supaya Indonesia penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih, inilah doa pergumulan kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa untuk seluruh GKY di Indonesia dan di luar negeri, agar Tuhan terus memakai GKY dalam menjalankan kehendak Tuhan sebagai terang dan garam di tengah dunia. Untuk membawa lebih banyak jiwa datang kepada Tuhan, kita sehati berdoa.
Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk GKY Tuhan, baik yang ada di Indonesia Tuhan maupun yang di luar negeri. Biarlah seluruh GKY yang Tuhan izinkan untuk berdiri, biarlah kami boleh memegang moto gereja kami, yaitu menjadi gereja yang mulia dan misioner. Biarlah setiap GKY yang ada di beberapa tempat boleh sehati, mempunyai visi dan misi yang sama, dan boleh saling membantu dan saling menguatkan. Ya Tuhan, pimpin Tuhan para gembala sidang di setiap GKY yang ada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang urapi hamba-hamba Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga para gembala bisa menggembalakan jemaatnya dengan baik dan bisa membuat gereja GKY ini gereja yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang disanjung. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur memohon pimpinan-Mu pada setiap kami. Amin. Mari ibu-ibu, kita juga doakan sinode GKY dan para hamba Tuhan yang melayani di sinode. Bersama dengan seluruh pemimpin di setiap GKY, dapat bersatu hati dalam misi dan visi yang sama, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga seluruh GKY bisa terus memiliki kesatuan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama sehati mendoakan hal ini. Bapa kami di surga, pada saat ini Tuhan kami sehati berdoa untuk sinode dan para hamba Tuhan yang melayani di dalam sinode ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala, untuk masing-masing GKY yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kiranya Tuhan Kau sendiri yang memberikan mereka hikmat bijaksana Tuhan dalam memimpin, menggembalakan domba-domba dari jemaat-Mu yang ada di GKY Gereja Kristus Yesus. Kami serahkan Tuhan, biar apa yang sudah ditentukan sebagai tema besar, be one, be strong, be a blessing, itu benar-benar dapat dicapai pada tahun 2022 ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang memakai Tuhan GKY sebagai gereja yang memancarkan kasih Allah, sebagai mercusuar kasih Allah. Kami rindu Tuhan melalui GKY Tuhan, Injil boleh disebarluaskan Tuhan, sehingga lebih banyak orang-orang baru Tuhan boleh mengenal Kristus sebagai juru selamat. Kami berdoa juga sekali lagi untuk jemaat GKY Tuhan, agar jemaat GKY menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan, jemaat yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Engkau saja. Dan terlebih Tuhan, kami rindu jemaat GKY Tuhan boleh memberanikan diri mengabarkan Injil, menceritakan kasih Allah kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga boleh menjadi berkat bagi orang sekitar dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pokok doa kita yang terakhir, saya mengajak ibu-ibu berdoa untuk seluruh jemaat GKY yang sedang dalam pergumulan bersama keluarga, dalam usaha dan pekerjaan, serta mereka yang saat ini sedang terbaring sakit. Mohon Tuhan menolong mereka dalam masa-masa sulit ini, dan iman jemaat tetap teguh kepada Tuhan meskipun sedang menghadapi pergumulan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, pada saat-saat seperti ini banyak keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan. Ya Tuhan, Kau yang mengerti hati setiap keluarga yang ada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dalam setiap pergumulan itu. Apakah itu pergumulan dalam hubungan di antara keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan sesama saudara, hubungan antara mertua dengan menantu ataupun dengan cucu. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah, Engkau yang memberikan kasih-Mu kepada keluarga-keluarga ini Tuhan. Sehingga melalui keluarga-keluarga Kristen nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami juga teringat pada saat pandemi ini banyak orang menderita sakit. Bukan hanya sakit COVID maupun sakit-sakit yang lain. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan setiap mereka Tuhan. Engkau yang menjamah mereka dengan bilur-bilur-Mu. Engkau menjamah mereka. Buluh yang terkulai tidak dipatahkan. Demikian Tuhan, Engkau kuatkan iman mereka. Sehingga dalam situasi apapun juga Tuhan, mereka bisa melihat bahwa
kebaikan-Mu yang mengejar mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang memperhatikan setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia, dan Engkau akan membuka jalan dalam setiap permasalahan dan setiap pergumulan yang ada, dan dalam setiap sakit penyakit, karena Engkau terlebih besar daripada itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Engkau menjamah semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu-ibu, puji Tuhan. Hari ini Tuhan sudah memimpin persekutuan kita. Terlebih lagi, dalam persekutuan pertama di tahun yang baru ini, kita awali dengan berdoa bersama. Kiranya Tuhan terus mempersatukan kita dalam persekutuan di Komisi Wanita GKY Mangga Besar. Sampai bertemu kembali dalam persekutuan yang akan datang. Tetap semangat dan setia. Tuhan memberkati.